Hai teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Rosmanita Saragi di Day in My Life. Ini pagi ini kita sudah berangkat kerja dan ini adalah kesibukan di sekitar perumahan kita setiap pagi. Ada yang mengantar anaknya sekolah, ada yang mau berangkat ke kantor, tuh ada itu diantar oleh ibunya jalan kaki ke depan mau ke sekolah ya. Ini kita udah dekat ke simpang perumahan kita. Ini dia, dan angkot kita sudah menunggu di sana. Itu dia. Itu adalah angkot yang biasa kita tumpangi. Kita jalannya agak cepat-cepat ya, karena angkotnya itu sepertinya sudah mau buru-buru berangkat. Karena yang di belakangnya pasti akan nunggu kan. Nggak boleh rapat-rapat gitu. Jadi kita harus cepat jalannya. Supaya Pak supirnya nggak kesusahannya karena terganggu temannya yang di belakang gitu. Ini kita mau masuk ke angkot dulu. Ternyata di angkot sudah banyak penumpangnya. Ini dia, anak sekolah banyak ya. Karena ini kan hari Jumat pagi, otomatis anak-anak sekolah masih masuk ya. Kalau hari Sabtu mungkin ada anak sekolah yang tidak masuk lagi gitu. Tapi ada juga yang masuk. Oke lah teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini bahagia teman-teman. Nah ini dia, kita sudah sampai di Simpang Perpas. Ini dia, setiap pagi selalu macet. Dan inilah penyebab kemacetannya. Ini dia. Ini kan jalannya dibagi dua. Harusnya jalannya nggak boleh mepet-mepet seperti ini. Jadi orang yang datang dari Medan ke Tanjung Anom itu nggak bisa lewat. Akhirnya macet panjang. Ini dia, bapak ini udah salah merepet lagi dia. Jelas-jelas dia salah, sudah memborong jalan ke sebelah kanan. Harusnya dia berada di sebelah kiri teman-teman. Jangan ditiru ya teman-teman. Ini teman-teman, kita sudah berada di Pajak Melati. Ini dia keadaan Pajak Melati hari ini lengang. Ya biasanya seperti itu memang. Seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, kalau di Simpang Perpas itu macetnya luar biasa, pasti di Pajak Melati itu tidak macet sama sekali, bahkan lengang gitu ya. Ini dia. Ini adalah kesibukan orang-orang yang berada di Pajak Melati, masih ada ya. Ini para penjual pedagang lah, menjual dagangan. Sekarang kita sudah berada di tempat kerja kita ya teman-teman. Seperti biasa kita menunggu lift turun. Ini dia, kita masuk dulu ya teman-teman. Kita menuju lantai 9. Hari ini kita sampai di rumah sakit cepat ya, sangat-sangat cepat lah. Walaupun kita terjebak macet, tapi kita sampai di rumah sakit sepertinya tidak terlambat ya. Ini dia. Kita keluar dulu untuk pinjer ya. Kebetulan saya ketemu sama ini satu ruangan saya tadi, teman kerja lah. Ini dia, di belakang saya tepatnya. Ini kita lagi ngantri untuk pinjer dan sekarang giliran kita untuk pinjer. Ini dia masih 7.53. Masih ada waktu untuk bermakeup pria di ruangan ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semoga apapun aktivitas kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke teman-teman, sampai jumpa nanti. 2000 years later. Selamat siang teman-teman, ini waktunya kita makan siang. Hari ini kita putuskan untuk makan siangnya di Gizi aja. Berhubung karena hari ini kita nggak masak dari rumah, jadi kita makan di Gizi aja. Ini ada kerupuk, tuh ada semangka. Hari ini ikannya itu ayam sambal ya. Di sana ada kacang panjang yang ditumis ya. Cuman warnanya kurang bagus ya kacang panjangnya. Tapi kalau ini ayamnya warnanya bagus ya, merahnya luar biasa tuh, merah menyala. Ini dia makanan kita hari ini, siang ini. Ada kerupuk, ada ayam, ada ini kacang panjang dan wortel, dan ada buahnya semangka. Hari-hari kita makan buah semangka. Saya juga nggak tahu kenapa setiap hari buahnya selalu semangka. Oke teman-teman, selamat makan siang. Hai teman-teman, selamat sore. Ini waktunya kita pulang setelah seharian bekerja, waktunya sekarang untuk pulang. Ini kita sudah pinjer. Ini dia. Dan sekarang kita mau menuju ke lift untuk pulang ya teman-teman. Ini dia. Kira-kira masih sempat nggak ya? Oke, sepertinya masih sempat kita masuk ke lift. Ini dia. Orang-orang udah penuh ya, tapi kita masuk aja. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Hai teman-teman, kebetulan kita tadi
ini naik angkot sebelumnya ada masalah, bannya lepas, entah apa yang terjadi, itu bautnya lepas katanya. Jadi karena kita tanggung gitu, kebetulan ada di sini tukang jualan sayur-sayuran yang lengkap, kita memutuskan untuk belanja. Ini kita pilih-pilih sayur dulu. Rencananya kita hari ini mau masak mie dengan sayur pokcoy. Ini dia sayur pokcoynya. Di sini juga sayurnya seger-seger ya. Ini ada aneka tempe, ini dia macam-macam tempenya ini. Di sana ada buah ya. Kita mau ngambil jajanan dulu satu ini, keripik pisang. Ini harganya 5.000 ya teman-teman. Ini dia. Kita tarik dulu satu. Ya, betul sekali. Ini harganya 5.000 dan sayur kita ini harganya sekitar 2.000 gitulah teman-teman. Oke, kita cari lagi kira-kira kita mau belanja apa lagi di sini. Ke sini yuk. Ini ada cabai. Oh, tempenya banyak di sini ya. Bergantungan dibuat. Oke, kita cari lagi. Sepertinya di sini ada labu siam. Kita ambil satu ya teman-teman. Siapa tahu kita pengen tumis labu siam. Ini labu siam ini enak ya teman-teman, ditumis dengan apa aja. Kita pilih-pilih dulu ya teman-teman yang bagusnya. Ini dia. Mulus sekali ya teman-teman. Sementara ini aja dulu belanjaan kita, lagi mikir mau beli apa lagi teman-teman. Ini teman-teman kita sudah selesai belanja dan kita lagi nunggu angkot di sana. Itu dia ya, angkot kita sudah datang. Jadi kita hari ini 2 kali naik angkot ya, dari tempat kerjaan sekali dan di simpang SPBU Tanjung Anom. Dan ini kita sudah berada di lapangan Tanjung Anom. Sudah mau dekat ke perumahan kita ya teman-teman. Ini dia. Beginilah keadaan simpang Tanjung Anom atau lapangan di setiap sore. Para penjual sudah buka semua ya. Di sini jualannya murah-murah ya teman-teman. Sana ada jualan ikan dan di sana selalu ramai teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di rumah nanti teman-teman. Ini dia teman-teman hasil belanjaan kita di dekat SPBU tadi. Berhubung karena mobil pertama kita mengalami kerusakan, bannya lepas, jadi kita memutuskan belanja di dekat SPBU. Dan kebetulan juga mobilnya itu rusak di dekat SPBU setelah mengisi minyak ya tadi teman-teman. Kasian sekali supirnya. Yaudahlah, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai teman-teman. Ini dia yang saya beli, ada sayur pokcoy, labu siam, ada telur ayam, ada jajanan, keripik pisang, ada tomat, dan ini ada telur puyuh. Ini tadi kita habis sekitar 23.000 ya teman-teman. Hanya beberapa bahan aja sudah habis 23.000. Ya memang sekarang ini bahan-bahan semuanya pada naik teman-teman. Oke, ini rencana kita mau masak Indomie pakai sayur pokcoy dan telur. Ini dia telurnya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita mau masak, belepotan ngomongnya lagi, mau masak Indominya. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye-bye. Hai teman-teman, selamat malam. Malam ini rencananya kita mau masak mie dengan sayur pokcoy. Di sini ya kita ada bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Seperti biasa kita hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat simple karena kita sangat gak suka sama hal-hal yang ribet. Di sini kita tambahin ada sedikit telur. Kita pakai telur puyuh ya teman-teman, karena kebetulan tadi pas waktu kita beli telur puyuh kita nggak perhatikan ternyata di dalamnya ada yang retak. Mungkin waktu kita diangkut ya, kejepit di ini dalam tentengan kita, plastik kita, jadi dia sedikit retak. Jadi daripada terbuang, kita putuskan kita masak sekarang dengan mie dan sayur pokcoy. Oke teman-teman, ini kita eksekusi dulu ya sebelum kita makan malam. Oke teman-teman, ditunggu ya. Ini dia teman-teman, bumbu-bumbunya sudah kita potong-potong. Dan ini sayurnya sudah kita bersihkan. Sekarang waktunya kita masaknya. Kita pindahin dulu ke sini. Kemudian kompornya kita hidupkan. Oke. Oh, kekecilan. Ini dia minyaknya.
Minyaknya sengaja kita buat banyak ya, karena kan sayurnya banyak, jadi minyaknya juga banyak kita buat, dan bumbunya juga banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita tunggu dulu sampai panas. Ini belum panas ya, kita tunggu sampai panas baru kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, waktunya kita tumis bumbunya. Wow, kita tumis sampai benar-benar wangi. Ini dia penampakannya. Kemudian kita masukkan bawang putih. Bawang putihnya dikit aja ya, karena kita tidak hobi dengan yang namanya bawang putih. Kemudian kita masukkan cabai. Cabenya banyak karena kita pencinta makanan pedas. Ini dia. Kita tumis sebentar sampai benar-benar wangi. Kemudian kita masukkan sayurnya. Ini pertama kita masukkan sayur dulu, karena kan sayurnya lebih lama matang dibandingkan minyak ya. Ini bumbunya sudah wangi sekali, waktunya kita masukkan sayurnya. Sekarang kita aduk, kita gongseng supaya bumbunya merata. Ini dia. Kita tunggu sedikit layu baru kita masukkan air dan bumbunya ya. Seperti maksudnya bumbu dari mie instan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu sampai sedikit layu ya. Ini sayurnya sudah sedikit layu, waktunya sekarang kita masukkan garam. Kemudian bumbu dari mie instannya. Kemudian kita aduk supaya merata. Ini langsung aja kita masukkan air, karena sayurnya udah setengah matang ini ya. Ini kita tunggu sampai benar-benar mendidih, baru kemudian kita masukkan mie dan telur. Oke teman-teman, ditunggu ya. Ini sayurnya sudah mendidih, waktunya kita masukkan mie-nya. Oke, kita aduk. Ini lupa motongnya lagi. Apa lah ya, panjang-panjang minyak. Ini panjang-panjang. Ini sudah dimasuk dan diaduk masuknya. Dan kemudian kita masukkan telurnya. Oke. Ini kita biarkan begini aja, supaya telurnya nggak pecah ya. Kita mau telurnya itu bulat, tidak pecah. Oke teman-teman, selamat menunggu. Nanti setelah masakannya benar-benar matang, aku tunjukin lagi ya hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia teman-teman hasil masakan kita malam ini. Masak mie instan campur pokcoy. Rasanya mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Bagi teman-teman yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi makan, selamat menikmati makan malam. Terima kasih semuanya. Bye-bye teman-teman.